Keluarga, menurutku adalah sekelompok orang yang tinggal bersama, mempunyai struktur peran dan jabatan masing-masing. Ayah, ibu, kakak, dan adik mempunyai visi dan misi yang sama, saling ketergantungan, saling mengisi, walau kadang gak semudah yang kita pikirkan. Berbahagialah kalian yang lahir dari keluarga yang harmonis, dipenuhi kebahagiaan, canda tawa, dan kadang suka duka kalian lalui bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bersyukurlah kalian, karena belum tentu orang lain mendapatkan sebuah keluarga seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, kisah ketika tangisan ibuku menjadi kematian mereka, karya dari Prince Bandit, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kisah ini bermanfaat. Dan ini dia karya dari Prince Bandit. Teman-teman juga bisa mampir ke akun beliau ya. Untuk linknya nanti ada di deskripsi. Tinggal disentuh saja linknya di deskripsi ya. Nanti akan menuju ke akun beliau, Prince Bandit, akun Kaskus. Dan ini dia horror real story ketika tangisan ibuku menjadi kematian mereka. Plak, suara tamparan keras malam itu. Ampun pak, maafin mama, aku benar-benar minta maaf. Terdengar suara ibu memohon. Diam kamu. Plak, lagi-lagi ayah menampar ibu. Malam itu udah kesekian kalinya aku dengar bapakku mukulin ibuku. Ya, itu udah biasa aku denger. Mereka sering bertengkar, mulai dari hal yang sepele hingga hal besar lainnya. Makin hari makin benci sama keadaanku yang seperti ini. Kapan aku bisa punya keluarga kayak si Wisnu? Bapak ibunya baik, nggak pernah aku denger mereka ribut kayak keluargaku. Keluarga mereka penuh dengan kasih sayang. Biarpun Wisnu bikin salah, mereka nggak pernah ngebentak, apalagi mukul si Wisnu. Nggak kayak keluargaku. Bangsat, cerocosku dalam hati. Nggak lama pintu kamarku kebuka. Ibuku datang sambil nangis. Aku lihat matanya bengkak sebelah seperti habis dipukuli. Bibirnya terluka dan pipinya nampak memar. Babang belum tidur, tanyanya. Aku cuma liatin ibuku. Maafin mama ya bang, mama salah. Mama gak bisa ngurusin abang sampai babang kayak gini. Gak lama dia peluk aku. Sebenarnya hari ini aku habis dari rumah Wisnu. Dia ngajak aku sama adekku berenang di rumahnya, pakai kolam renang karet yang habis dia dapet dari ibunya sebagai hadiah ulang tahun. Aku udah nolak ajakan Wisnu berkali-kali karena aku tahu ibu melarangku dan adekku bermain keluar rumah. Tapi Wisnu dan ibunya terus memaksa kami. Adekku juga memohon agar diizinkan. Terlihat di matanya dia pengen ikut berenang di rumah Wisnu. Akhirnya selesai berenang kami pun harus pasrah. Ibu memukuli kami dengan gesper hari itu. Ampun ma, iya ma, kita gak akan ulangin lagi. Cuma itu yang bisa aku dan adekku ucapin berharap agar ibu berhenti memukuli kami. Samanya lo kayak bapak lo, benci gue lihat lo berdua, ucap ibu kepada kami. Kata-kata itu sering kali aku dengar kalau ibu lagi mukulinku ataupun adekku. Mungkin ibu benci sama ayah. Dia dendam atau dia sakit hati sehingga kami harus jadi pelampiasan kemarahan ibu. Gak sengaja bapak lihat memar biru luka bekas pukulan gesper tadi sore. Lalu bertengkarlah mereka seperti yang terjadi sekarang ini. Aku gak tahu harus respon gimana. Aku udah sering banget denger ibu minta maaf sama aku, tapi lagi-lagi dia ngulangin perbuatan itu. Aku dipukulin lagi dan lagi. Udah habis air mataku. Gak tahu ini rasa sayang apa benci yang ada di hatiku. Aku gak bisa lagi ngerasain sakit ataupun sedih lihat ibuku kayak gini. Bisikku di dalam hati. Baba gak marah kan sama mama? Mama sebenarnya sayang bang sama kamu, ucapnya lagi. Aku gak jawab pertanyaan ibu.
Aku coba lepasin pelukan ibu dari badanku, lalu membalikan badan dan mencoba untuk tidur malam itu. Mungkin ibu tahu kalau aku masih marah gara-gara kejadian tadi sore. Ibu pun keluar dari kamarku. Aku benci sama ibu. Cuma itu yang keluar dari mulutku. Esok harinya bapakku udah gak ada di rumah. Seperti biasa, dia berangkat pagi-pagi buta dan pulang malam hari. Kadang menjelang hampir pagi dia baru pulang. Maklum, bapak kerja di pemerintahan dan punya tanggung jawab yang menyita banyak waktunya. Jadi dia kurang begitu ngasih perhatian ke aku ataupun adikku. Ibuku seharian cuma di rumah, gak kerja karena dilarang ayah. Jadi kesibukannya hanya mengurus kami, dari bangun tidur sampai kami mau tidur kembali. Itu pun kalau suasana hatinya lagi baik. Kalau habis dimarahi dan dipukuli ayah, ibu seharian di kamar, tidak mengurus kami. Kami juga dilarang main keluar rumah. Nggak boleh bawa teman main di dalam rumah. Kami hanya boleh main berdua di rumah, aku dan adikku saja. Pernah aku coba buat bertanya alasan kami enggak diperbolehkan main di luar rumah. Ibu cuma ngejawab dengan pukulan dan siksaan lainnya. Keluarga ini seperti neraka. Selalu dipenuhi siksaan dan ucapan kasar. Menjadi pemandangan dan makanan sehari-hariku. Sampai akhirnya kekerasan itu terekam di pikiranku. Dan aku lampiasin ke adikku satu-satunya yang aku sayang. Akhirnya hubungan kami semua hambar, cuek, tidak peduli satu dengan yang lainnya, dipenuhi ketakutan dan trauma yang mendalam. Aku jadi sering bengong sendiri, berpikir dan bermain dengan teman imajinasiku. Adikku pun gitu, aku udah gak peduli dengan dia, dan dia pun sibuk dengan dunianya sendiri. Gak ada lagi perhatian, kasih sayang, dan cinta di dalam keluarga ini. Sampai pada suatu hari, ketika bapak dan ibu bertengkar hebat, ibu mempunyai ide untuk membawa kami semua pergi meninggalkan bapak. Entah itu ide baik atau tidak, tapi mulai dari sini, rasa benci dan dendam untuk menyakiti adalah hal yang paling aku cintai dan impi-impikan. Ketika itu, di malam hari, aku nungguin ayah pulang kerja. Ada sesuatu yang aku omongin sama ayah. Ayah, aku mau sepeda dong. Pengen bisa naik sepeda deh, kayak Wisnu ya. Dengan muka memelas berharap ayah bakal beliin sepeda dan ngajarin aku naik sepeda pastinya. Iya bang, besok ya ayah beliin sepeda. Emang kamu udah bisa naik sepeda? Tanyanya sambil mengusap lembut palaku. Hehe, belum bisa ya. Sekalian ayah ajarin ya. Jawabku sambil malu-malu. Ayah kira kamu udah bisa naik sepeda. Iya nanti ayah ajarin ya kalau ayah libur kerja. Jawabnya kembali. Makasih ya. Sambil aku peluk ayahku. Sebenarnya ayah gak kasar kayak ibuku. Gak pernah dia mukul atau apapun yang bikin aku sakit hati. Gak kayak ibuku. Ayah kebalikan dari ibu. Hanya saja waktu ayah sedikit buatku dan adikku sedikit. Untungnya ada kakekku yang bisa gantiin ayah. Kakek orangnya pendiam, nggak banyak ngomong. Sekalinya ngomong suaranya kecil banget. Jadi aku harus duduk deket banget sama kakek kalau beliau lagi ngomong sama aku. Rumah kakek juga nggak begitu jauh dari rumahku. Kadang kalau aku udah nggak kuat sama kelakuan ibuku, ya aku bakalan kabur ke rumah kakekku. Rumah kakek juga sering didatengin banyak orang. Ada yang dari dekat daerah tempat aku tinggal. Ada juga yang datang dari luar daerah, luar pulau gitu. Pernah aku tanya sama ayahku, ya kok kakek banyak temannya datang ke rumah ya? Ayah cuma jawab, iya itu pasiennya kakek. Mereka lagi pada berobat sama kakek. Hah? Emang dokter ya? Kok berobat enggak ke puskesmas aja? Tanyaku lagi. Ayahku cuma bilang, iya kakek kamu itu dokter. Sambil tersenyum sama aku. Oh iya, kakekku orang Jawa asli. Dia juga seorang kejawen. Ayahku juga anak pertama dan cowok satu-satunya dari 5 bersaudara, sisanya cewek semua. Entah turun dari kakek atau gimana, mau ayah ataupun adik-adiknya semua memiliki mata yang tajam. Mereka semua bisa lihat makhluk halus gitu. Nah, sedangkan ibuku orang Betawi asli. Logat dan bahasanya ya gitu, bersuara keras, biarpun dia seorang perempuan. Ibu, anak ke-12 dari 13 bersaudara.
Gak ada yang spesial dari keluarganya ibu, karena tinggal jauh semua dari kami. Keluarga ibuku kelihatan sombong semua. Mungkin karena mereka hidup di kota besar di Jakarta. Dari muka, gaya bicara, bahasanya pun udah menunjukkan mereka orang-orang sombong. Aku cuma kenal sama beberapa orang saja. Sisanya aku gak kenal dan gak mau tahu juga. Gak penting menurutku. Pernah waktu itu ayah dan ibu bertengkar. Kakek coba pisahin ayah dan ibu. Lalu gak sengaja ayah mendorong kakek hingga kakeknya terbentur tembok. Dan itu bukan pertama kalinya. Aku sempat lihat beberapa kali. Di situ ayah panik minta maaf dan mengangkat kakek dibawa ke bangku rumah kami. Sebenarnya kakek itu jarang ikut campur. Kakek cuman menasehati ibu dan ayah agar tidak bertengkar di depanku. Ibu merasa kakek terlalu membela ayah. Padahal menurutku kakek itu ngebela ibu. Tapi aku cuma anak kecil, mungkin aku belum tahu mana benar mana salah waktu itu. Hari itu, permintaan sepeda itu jadi permintaan terakhirku ke ayah. Aku gak pernah ketemu ayah lagi sampai sekarang, di umurku yang udah masuk ke 28 tahun. Besoknya ketika ayah sudah berangkat bekerja, ibu ajak aku pergi. Ibu bilang pengen main ke rumah kakaknya di Jakarta. Ibu gak bawa barang banyak, cuma sekedarnya aja. Dan aku juga gak lihat adekku. Ibu bilang adekku dititipin di rumah saudaraku, soalnya masih kecil, susah dibawa jalan jauh. Begitu alasan ibuku. Karena aku masih kecil juga, jadinya aku gak banyak tanya. Aku cuma bisa melongo dan ikut ibuku. Aku cuma takut kalau aku banyak nanya nanti aku dipukulin dia lagi. Dan akhirnya pada hari itu kami pergi meninggalkan rumah. Aku tinggalin mereka dan gak ngucapin apapun ke kakek, nenek, ayah, dan adekku. Siapa yang gak sedih ninggalin orang yang sayang banget sama aku, yang bisa penuhin apa mauku, yang selalu tersenyum dan ngusap lembut kepalaku sewaktu aku meminta atau bertanya tentang sesuatu. Biar mereka cuma punya sedikit waktu buatku, seenggaknya aku punya keluarga yang lengkap. Karena keterbatasanku saat itu, aku gak bisa berbuat apapun. Aku cuma tahu ibuku ngajak aku jalan-jalan dan akhirnya aku pulang lagi ke rumah. Tapi itu cuma pemikiran seorang anak kecil. Kenyataan pahitnya aku pergi dan gak pernah kembali ke rumah itu. Di tengah perjalanan di dalam bus antar kota antar provinsi, ibu mencoba berbincang sama aku. "Bang, sayang kan sama ibu?" Tanyanya menatap dan ngusap kepalaku. "Iya bu," jawabku takut. "Kalau nanti babang tinggal sama ibu aja berdua gak apa-apa kan?" ucap ibu. "Nanti ayah sama adik gimana bu? Kok kita gak tinggal sama ayah aja?" jawabku sambil liatin ibu. "Ayah kan harus kerja. Nanti kalau gak kerja gak bisa beliin kamu sepeda kan?" kata ibu sambil membuang pandangannya dariku, lalu melihat keluar jendela. "Terus adik gimana bu? Nanti kesepian gak ada aku?" tanyaku lagi, sambil terus melihat ibu. "Nanti adik dianterin kakek nyamperin kita sayang. Ya udah, kamu tidur ya bang. Masih lama loh nyampainya. Sini tidur sama ibu," jawabnya lagi, sambil menarikku biar tidur di pangkuan ibu dan mengakhiri obrolan kita. Setelah beberapa hari, sempat kami berhenti untuk sekedar makan dan ke toilet, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya sampai di tujuan kami. Kami sampai di kota Jakarta. Berbeda banget sama daerah yang aku tinggalin. Di sana rumah-rumah masih sangat sedikit. Kendaraan hanya beberapa. Itu pun cuma orang yang rumahnya besar yang punya kendaraan seperti Wisnu. Orang pun gak terlalu banyak. Nah, di Jakarta banyak sekali orang-orang lewat. Kendaraan juga sama. Rumah apalagi, hampir berdekatan satu dengan yang lainnya. Kami pun melanjutkan perjalanan. Ibu bilang kami akan mengunjungi tempat kakaknya ibu di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Aku lihat ibu juga agak bingung. Sempat dia bertanya alamat yang dipegangnya kepada sopir yang mengemudikan kendaraannya. Lalu orang-orang di perjalanan yang kami temui. Setelah beberapa kali naik turun kendaraan, kami pun sampai di depan rumah sesuai dengan alamat yang dipegang ibu. Rumahnya tidak terlalu besar, banyak pepohonan dan sebuah kolam kecil di sana. Gak terlalu beda sama rumahku. Lebih luasan rumahku daripada rumah ini menurutku. "Assalamualaikum,"
sapa ibu sambil mengetok pintu rumah tersebut. "Assalamualaikum kak." Kami pun menunggu jawaban dari pemilik rumah. Gak lama aku lihat pintu itu terbuka. "Waalaikumsalam. Kamu dek? Duh, kakak kira kamu nyasar. Habis belum pernah ke Jakarta kan?" Jawabnya ke ibuku. "Hehe, iya kak. Tadi Rini sempat nanya-nanya sih. Untung nyampe ke sini kak," jawab ibuku. "Ini Aryo ya dek? Udah gede ya kamu sekarang yuk?" Sapanya sambil menatapku. "Iya kak, ini Aryo. Bang, ayo dong salim dulu sama uak kamu." Ibu nyuruh aku buat salaman. "Hehe, iya wak." Lalu aku salim sama kakaknya ibuku. Lalu kami dipersilakan masuk ke rumahnya. "Abang, kakak, ada tante Rini nih, salim dulu sini," jawab kakaknya ibuku ke anak-anaknya. Aku lihat mereka salim sama ibuku. Mereka melihat aku sekilas, lalu mereka kembali ke depan TV. Kelihatan mereka gak terlalu suka melihatku. "Yo, kamu main ya sama mereka. Itu kakak Anggi. Nah yang satu lagi abang Yoga. Main bareng-bareng ya, gak boleh berantem," jawabnya sambil nyuruh aku ikut duduk di depan TV bareng mereka. Aku akhirnya duduk dekat mereka. Mereka tetap cuek dan terus menatap TV yang mereka tonton. Aku bingung sendiri karena baru kali ini aku ketemu mereka dan aku gak kenal juga. Akhirnya aku duduk di pojokan ruang tamu sambil ikut nonton dari jauh. Aku sempat ngeliat juga ibu ngobrol sama kakaknya. Ibu ngomong sambil nangis, gak tahu apa yang mereka bicarakan. Beberapa kali uakku coba menenangkan ibu yang nangis. Jam di rumah itu terasa sangat lama. Aku juga ngerasa gak nyaman di rumah itu. Aku sedih, kepikiran ayah dan adekku, kepikiran kakekku. Kalau di rumah adekku pasti lagi main boneka jeleknya. Bisikku dalam hati coba mengingat suasana di rumah. Malam itu, kami menginap di rumah uakku, kurang lebih selama 1 minggu. Biarpun di rumah kakaknya, ibu tetap tidak berubah. Dia masih sering mukulin dan marahin aku. Padahal aku cuma mainin mainan punya anaknya kakak. Emang aku nggak bilang langsung sih, tapi itu cuma mainan mobil kecil doang. Aku harus nahan malu dipukulin ibuku di depan uak dan anak-anaknya. Pernah aku dengar ibuku dimarahin sama uakku. "Sama anak jangan kayak begitu dek. Ini anak kamu loh. Kasihan nanti gedenya dia bisa dendam sama kamu dek," kata uakku. "Habis Rini benci kak kalau lihat Aryo. Rini suka ingat sama ayahnya," jawab ibuku. Itu kan ayahnya. Ini anaknya dek. Dia juga masih kecil gak tahu apa-apa. Gak boleh disamain," kata dia. Dan ibuku cuma diem, gak jawab sama sekali. Karena masalah ekonomi, maka ibu harus berpindah-pindah dari rumah saudaranya. Sampai akhirnya ibu mendapatkan pekerjaan. Ibu bekerja agar bisa menafkahi kami berdua. Karena semua saudara ibu sudah tidak bisa menampung kami. Mereka bilang kami cuma menambah beban kebutuhan mereka. Pernah ibu diperbolehkan menginap, tapi ibu harus mengurusi pekerjaan rumah di sana, mencuci, menyapu, dan pekerjaan lainnya. Mereka memberikan kami sedikit makanan, malah kadang tidak ada sisa makanan apapun untuk kami. Akhirnya ibu mendapatkan pekerjaan dan memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan. Sewaktu ibu bekerja, aku juga ikut menemani dia. Kadang aku juga harus dititipkan di tempat saudaranya atau di rumah tetangga sebelah kami. Ketika aku dititipkan, nggak jarang juga aku diomelin. Mereka bilang aku ngotorin rumahnya, nyusahin, dan makian-makian lainnya. Di rumah tetangga pun nggak jauh beda. Pernah aku coba bermain dengan anak-anak lainnya, tapi seakan aku berbeda dengan mereka. Dan aku punya banyak kekurangan. Aku dimusuhi, disindir, diejek, disuruh-suruh oleh mereka semua. Aku cuma bisa nangis. Aku ingat ayah, biarpun beliau sibuk, beliau selalu tersenyum dan mengusap aku lembut. Aku ingat kakek, beliau selalu lembut sama aku, selalu nemenin aku main dan kadang menggendong aku buat sekedar ingin menangkap kupu-kupu. Aku ingat adik, dia selalu manja, makan dan tidur dekat aku, walaupun kadang aku risih dan mengusirnya. Di sini aku sendirian. Ibu yang katanya sayang sama aku, nyatanya dia nggak pernah lembut dan perhatian ke aku. Malah dia marah ke aku. Siksaan dan pukulan selalu jadi makanan aku setiap hari.
Itu yang namanya sayang samaku. Dan setelah itu akhirnya aku jatuh sakit. Badanku panas. Aku sering mengigau panggil ayah dan kakek. Ibu cuma bisa menangis. Ibu cari pinjaman untuk aku berobat ke semua saudaranya. Tapi gak ada satupun yang mau memberi. Ibu hanya sanggup memberikan aku obat dari warung, gak bisa bawa aku berobat ke rumah sakit. Sampai akhirnya suatu hari ibu dan aku ke rumah kakaknya. Karena kami belum makan dari semalam. Akhirnya ibu mencoba berkunjung dengan harapan dapat sedikit pinjaman. "Kak, Rini pinjem uang kak. Hari ini Rini sama Aryo belum makan," katanya memelas. "Duh pusing gue. Bulan ini gue juga banyak pengeluaran dek. Belum lagi tuh si abang kan mau ulang tahun. Malu gue kalau gak dirayain sama tetangga. Lagian lu sih, pulangin aja itu anak sama bapaknya. Jadi nyusahin begini kan akhirnya," jawabnya dengan nada seolah-olah nyuruh ibu buat pulangin aku. Atau enggak, masukin aja anak lo ke pesantren tuh. Jadi lo bisa fokus cari uang, gak diganggu anak lo kan, sarannya. Aku cuma bisa dengerin obrolan mereka. Aku semakin benci sama keadaanku. Coba kalau ada ayah, pasti aku gak bakal kayak gini, jawabku dalam hati. Ibu dan aku akhirnya pulang dengan tangan kosong. Di rumah, ibu coba bertanya sama aku, "Bang, mau nggak kamu masuk pesantren? Biar kamu jadi anak soleh, Bang," tanya ibu. "Nanti aku sama siapa di sana, Bu? Aku nggak bisa ketemu ibu dong," jawabku sambil berharap ibu membatalkan niatnya. "Ibu tengokin kok setiap bulan. Di sini kan ibu harus kerja dulu. Kasihan kamu sendirian kalau ibu lagi kerja," jawabnya lagi. "Nggak apa-apa, Bu. Aku temenin ibu kerja aja. Aku gak minta jajan deh," jawabku. "Di pesantren banyak tahu teman-temannya bang. Di sana nanti kamu kenalan aja. Mereka juga ditinggal sama ibu bapaknya bang," jelas ibu sambil mengusap kepalaku. "Aku gak mau bu. Aku mau sama ibu aja di sini. Aku takut di sana pada jahat sama aku bu," pintaku sambil menahan agar aku enggak nangis. Terus lu mau di sini aja ya? Lu mau jadi kayak bapak lu? Gak usah tinggal sama gue kalau gitu. Sana lu keluar sekarang," jawab ibuku sambil nyeret aku ke depan rumah. "Kalau lu kagak mau masuk pesantren, gak usah masuk. Biar di depan aja lu, gue kunciin. Ngerti?" bentak ibu sambil mengunci pintu. "Iya bu mau, aku mau di pesantren bu, buka pintunya bu," jawabku menangis kencang sambil memukul pintu. Tetangga sekitar mulai melihat ke arah rumahku. Emang setiap ibu marah, dia selalu berteriak sampai semua tetangga bisa mendengar suara ibu, dan bahasanya pun selalu kasar. Enggak lama ibu buka pintu. "Lu mau nangis terus Mau gue bikin malu di depan orang-orang tanyanya sambil menamparku. Aku tutupi mulut agar gak keluar suara tangisanku. "Sekarang gue tanya lu, mau masuk pesantren kagak?" tanyanya. Karena aku takut dikunciin lagi di luar, akhirnya aku mengangguk tanda setuju dengan kemauan ibu. Dari situ aku tahu ternyata saudara-saudaranya ibu patungan mengumpulkan uang untuk biaya aku masuk pesantren. Sejak hari ini kebencian aku mulai tumbuh. Aku benci ibu dan semua saudaranya. Aku benci teman-teman yang selalu membuli aku, dan akhirnya aku benci semua orang. Beberapa minggu kemudian, ibu ngebawa aku ke sebuah pesantren di daerah terpencil. Perjalanan yang begitu jauh, sampai aku nggak tahu itu ada di mana. Sesampainya di sana, ibu mengenalkan aku dengan seorang ustadz yang akan membimbing aku di pesantren tersebut. "Babang, nanti kalau kamu butuh apa-apa, ngomong saja sama Pak Ustadz ya. Ibu pulang dulu. Bulan depan ibu kemari lagi ya sayang. Babang mau dibawain apa?" tanyanya sambil mencoba untuk tersenyum ke arahku. "Aku gak pengen apa-apa bu. Aku pengen ibu datang aja tengokin aku di sini," jawabku takut karena aku tahu kalau aku nangis ataupun minta ikut pulang, ibu bakal marah dan pukul aku. "Ya udah, nanti ibu bawain mainan yang banyak ya," jawab ibu sambil mencium kening aku. "Pak Ustadz, titip anak saya ya," pesan ibu ke ustadz tersebut. "Iya bu, tenang saja. Aryo bakal kami rawat di sini, insya Allah," jawabnya. Bulan pertama ibu datang menjenguk aku, bahagianya bukan main.
Aku sampai nangis dengar kabar dari Pak Ustadz kalau ibu datang. Bulan kedua, ibu masih datang walau agak telat. Katanya lagi ngumpulin uang untuk kebutuhan aku. Bulan ketiga, ibu tidak datang. Bulan keempat, ibu tidak datang lagi. Aku sempat berpikir, apa ibu udah lupa sama aku? Bulan kelima, ibu tidak datang lagi, tanpa kabar dan tanpa apapun. Aku cuma bisa nangis tiap hari ketika aku ingat ayah, ibu, adik, dan kakekku. Bulan keenam, ibu tidak datang lagi. Aku sendirian, benar-benar sendirian. Aku mulai jauhi Ustadz dan semua orang di sana. Bulan ketujuh, ibu gak pernah datang. Aku mulai ngerasa kalau aku dibuang ibuku. Mungkin ibu sengaja buang aku ke sini, bisikku dalam hati. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, aku gak peduli dengan apapun. Aku benci ibu dan semua orang. Mulai hari itu, aku bertekad terus di dalam hati. Aku harus terus hidup buat nyari ayahku. Sebenarnya kehidupan di luar lingkup pesantren ataupun di dalam pesantren sama saja. Cuma yang sedikit membedakan di pesantren, budaya dan suasananya lebih islami dibanding di luar sana. Enggak seindah yang dibayangkan ataupun dibicarakan orang banyak. Di dalam pesantren tetap terjadi kekerasan dan pembulian, baik antara santri ataupun hukuman yang diberikan para ustadz kepada santrinya. Kalau sekarang yang boarding school full nyantri yang bayarnya mahal sih nggak kayak gini ya. Bedalah ya, itu kan mahal bayarnya. Ya, hingga pada suatu hari, siang itu tidak ada aktivitas apapun di pesantren. Jadi aku mutusin buat duduk-duduk aja di pinggir masjid. Karena struktur tanah di pesantren aku itu seperti bukit. Jadi semakin berjalan ke dalam pesantren, maka semakin menurun. Dan masjid aku ada di paling atas sebelahan dengan gerbang masuk pesantrenku. Dan tempat yang lagi aku dudukin di pinggir masjid adalah tempat favoritku. Dari sini aku bisa lihat semuanya. Aktivitas yang para santri lakukan di bawah sana. Mereka yang sedang bermain, berbincang, berjalan, dan aktivitas menyenangkan sehari-hari lainnya. Itu aku lakukan setiap hari untuk mengisi waktu luang. Entah kenapa aku suka dengan pemandangan itu. Ketika aku melihat, aku ngerasa ada di posisi itu. Aku yang sedang bermain dengan mereka. Aku yang berbincang dengan mereka. Aku yang berjalan dan aktivitas lainnya. Betapa senangnya kalau aku bisa melakukan itu, bisikku di dalam hati. Gak lama aku lihat seorang perempuan di luar pagar pembatas pesantrenku. Dia sedang melambaikan tangan dan tersenyum manis ke arahku. Kok ada cewek di sana ya? Apa dia warga sekitar sini? Ucapku dalam hati sambil perhatiin perempuan itu baik-baik. Karena setahu aku, emang ada santriwati di pesantren ini. Dan mereka pondoknya ada paling bawah. Nggak pernah naik ke atas, kecuali untuk membeli perlengkapan di koperasi. Dan ketika ada acara besar di masjid kami, lalu di luar pesantren dikelilingi oleh pohon-pohon, entah pohon bambu, pinus, karet, beringin, dan lain sebagainya. Memang ada beberapa warga sekitar tinggal di dekat sini, tapi rumah mereka berjauhan satu dengan yang lainnya. Aku coba berjalan mendekati perempuan tersebut. Semakin pula dia berlari menjauh ke arah pepohonan di luar pesantrenku. Ketika aku udah berdiri di pinggir pembatas pagar pesantren, dia berdiri di belakang pohon besar dan hampir tertutup pohon lainnya. Aku cuma bisa ngelihat mukanya masih terus menatap aku sambil tersenyum dan dia terlihat manis. Aku nggak tahu gimana ngejelasinnya, tapi hari itu aku ngerasain perasaan aneh di dalam hati. Seumur hidup nggak pernah ada orang lain yang tersenyum sama aku. Biasanya mereka cuma memaki dan menghina aku dengan tatapan angkuh. Tapi hari ini berdiri seorang perempuan. Aku pun gak kenal itu siapa, serta dari mana. Yang aku tahu dia tersenyum sama aku. Dia menatap aku ramah, dan dia manis. Semenjak hari itu aku selalu nunggu dia. Aku selalu duduk di pinggir masjid hanya sekedar melihat senyumnya. Kadang dia ada di sana. Dia berlari di antara pepohonan. Dia bermain di sana dengan dahan dan dedaunan yang dia pegang. Sesekali dia menengok dan tersenyum ke arahku. Aku membalas senyumnya dengan malu-malu. Rasanya bahagia banget.
Kadang dia juga tidak ada di sana. Ketika aku nggak ngelihat dia, timbul perasaan cemas, khawatir, sedih dan takut tentang dia. Kok hari ini nggak ada ya? Kemana dia ya? Apa dia sakit? Atau dia sedang pergi dengan keluarganya? Dan kekhawatiran lainnya di pikiranku. Beberapa hari kemudian, aku nggak pernah lihat dia lagi. Dan kesepian yang aku rasakan timbul kembali. Gak ada yang aku pikirin selain dia, padahal aku gak tahu dia siapa. Rasa sepi yang sering aku rasakan bertambah besar. Di saat aku mulai ngerasain hangatnya sebuah senyuman, rasanya begitu nyaman dan menenangkan hati, dan aku suka itu, sungguh. Dan sekarang aku harus kehilangan rasa itu, rasa yang sangat aku inginkan. Akhirnya hari itu aku beraniin diri untuk coba keluar dari pagar pembatas pesantren ini. Aku harus cari rumahnya. Pasti dia tinggal di sekitar sini. Aku mau kenalan sama dia. Aku mau jadi temannya dia. Begitu terus ucapku dalam hati. Aku lihat keadaan sekitar masjid sore itu. Sepi. Tidak ada santri atau ustadz di dalam dan sekitar masjid. Lalu aku mulai memanjat pagar pesantren dengan niat untuk mencari perempuan itu. Akhirnya aku udah ada di luar pagar itu. Aku lihat lagi sekeliling masjid pesantren. Masih tetap sepi, tidak ada orang. Gak ada yang lihat aku keluar pesantren, bisikku pelan. Karena kalau aku kelihatan keluar dari pesantren, pasti dihukum sama ustadz. Aku langsung berlari ke arah pepohonan tempat biasa aku lihat dia bermain. Aku terus berjalan di antara pohon-pohon besar di sana. Beberapa kali aku kesandung akar pohon, karena banyaknya daun-daun berserakan di atas tanah. Maklum, saat itu aku baru kelas 6 MI. Kalau sekolah di luar sana ya namanya SD. Ternyata di dalam sana aku lihat kali kecil, dangkal, dan airnya bersih. Tidak terlalu besar juga. Jalan setapak yang aku temui terus membawa aku masuk semakin dalam, entah kemana. Gak lama aku lihat dia. Aku lihat perempuan yang biasa aku tungguin setiap hari. Dia ada di ujung sana, dengan rambut tergerai dan pakaian yang udah sering aku lihat. Dia jongkok membelakangiku. Aku perhatikan dari jauh, dia seperti sedang main dengan boneka dan beberapa kayu kecil lengkap dengan daun-daunan yang dia tata menumpuk seperti bukit. Karena aku penasaran, akhirnya aku putusin buat menghampirinya. Aku berjalan pelan-pelan ke arahnya. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara. "Hei!" Suaranya berat seperti membentak. Aku kaget dan mencari sumber suara tersebut di antara pepohonan. Tapi aku gak ngelihat siapa-siapa. Aku tengok ke arah perempuan yang sedang bermain. Mungkin itu suara ayahnya memanggil dia. Aku lihat dia gak ada. Bonekanya, daun-daun yang bertumpuk itu tidak ada sama sekali. Yang aku lihat cuma pohon besar tempat dia bermain tadi. Aku berlari menjauhi tempat itu. Aku ngerasa sangat takut, dan tempat yang aku lalui dari tadi sekarang berasa sangat berbeda. Terlihat menakutkan. Pikiranku saat itu aku cuma mau keluar dari tempat seram itu, dan aku terus berlari. Akhirnya aku terjatuh dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun dan aku sudah ada di dalam kamar. "Hah? Kok aku di sini?" Jawabku dalam hati. Aku coba bangun dari kasur. Kepalaku pusing banget. Agak sedikit sakit juga. Aku pegang kepalaku, ternyata ada lukanya. Aku juga lihat kakiku diperban. Aku coba gerakin kaki. Aduh, sakit. Gak lama Ustadz masuk ke dalam kamar dan melihat aku udah bangun. "Kamu udah bangun, Yok?" tanya Ustadz. "Iya nih, Tat. Kok kaki Aryo diperban, Tat?" Lalu Ustadz duduk di sampingku. "Kamu habis main dari mana?" Ustadz coba selidiki. Aku coba mengingat terakhir kali yang aku lakukan. "Habis," jawabku takut, soalnya kalau aku jujur pasti diomelin karena keluar dari pondok. "Ya udah, kalau nggak ingat jangan dipaksain, Yok. Waktu itu Bima ngeliat kamu manjat pagar sebelah masjid. Terus dia laporan ke Ustadz. Langsung Ustadz susul kamu deh," jawabnya sambil tersenyum. "Maafin Aryo ya, Tat. Janji nggak ngulangin lagi," jawabku sambil menangis. "Udah, jangan nangis. Ustadz gak marah kok. Lain kali jangan keluar kayak gitu lagi, ayo. Kamu kan gak tahu di luar sana ada apaan. Apalagi di luar masih banyak pohon besar. Kalau kamu digigit ular gimana?" tanyanya kembali. Aku cuma mengangguk saja. "Tadinya kalau kamu gak bangun juga, mau Ustadz bawa ke rumah sakit, Yok. Kamu pingsan udah 2 hari loh. Itu kaki kamu juga kesleo. Makanya Ustadz perban. Ya udah, kamu istirahat dulu aja ya. Ini obatnya, nanti diminum."
Jelasnya sambil memberikan obat lalu keluar meninggalkanku. Hari itu aku cuma bisa bingung. Kenapa bisa sampai luka-luka? Kayaknya aku gak nabrak apapun. Gak lama hujan turun deras. Terdengar petir menggelegar di luar sana. Aku tutup kuping ketakutan. Lalu mati lampu menambah ketakutanku. Apalagi udah maghrib juga. Semua orang udah pada berangkat ke masjid. Beberapa kali kilat petir membuat aku bisa melihat keadaan ruang kamarku. Dan di pojok kamar dekat lemari dan ranjang temanku, aku lihat sosok putih berdiri di sana. Mukanya gak kelihatan karena tertutup semua sama rambutnya. Bajunya kelihatan lecek dan ada beberapa noda berwarna coklat seperti bekas terkena tanah. Ketika cahaya petir hilang, sosok itu pun tidak terlihat. Ketika petir menggelegar kembali, sosok itu terlihat lagi di pinggir ranjang selanjutnya. Semakin lama semakin mendekat ke arahku dan sosok itu ada dua. Semakin dekat, semakin aku lihat kalau rambut mereka basah seperti habis kehujanan. Aku mulai deg-degan. Seumur hidup baru kali ini melihat sosok yang seperti itu. Semakin mendekat terlihat mereka semakin mengangkat wajahnya seperti sedang menatapku. Tiba-tiba mereka menghilang. Ketika cahaya petir menggelegar, aku cuma bisa nutup mata karena takut. Terdengar suara seperti berbisik. Aku ngintip pelan-pelan dari sela-sela jariku. Aku lihat baju berwarna putih kotor, seperti yang aku lihat dikenakan sosok itu sekarang ada di dekat ranjangku. Bersambung, nantikan kelanjutannya di Fakta Sejarah. Demikianlah sebuah kisah dari Prince Bandit. Teman-teman juga bisa mampir ke akun Kaskusnya beliau ya. Beliau juga nulis banyak kok di Kaskus. Dikepoin ya, linknya ada di deskripsi. Dan saya pamit, terima kasih teman-teman atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.